Suka bete nggak kalau ponsel tiba-tiba hang atau mati mendadak? Pas lagi butuh-butuhnya buat kerjaan atau komunikasi sama keluarga dan kerabat, malah ngadat. Ya udah deh, kalau kantong cekak, mau nggak mau benerin tuh ponsel ke tempat reparasi. Abis seminggu emang sih penyakitnya hilang. Yang servis info beberapa part ada yang diganti, jatuhnya agak mahal. Kayak ada yang nggak beres. Diakalin nggak ya? Ya udah, simak aja deh tayangan berikut supaya paham. Tipu daya servis ponsel pintar selengkapnya. Ponsel pintar menjadi piranti yang tidak bisa jauh dari kehidupan manusia modern. Namanya saja barang elektronik, pasti ada saja permasalahan yang timbul dari penggunaan ponsel yang berlebihan. Jasa reparasi ponsel dipercaya jadi salah satu solusi mengatasi persoalan yang ada. Tapi awas loh, jangan lengah waktu masrahin ponsel Anda untuk dioprek si tukang reparasi, karena seorang informan bagi-bagi cerita sumbang dari bisnis ini. Ngobrol lebih dalam supaya ngerti pola kecurangannya. Itu yang kita sempat obrolin itu gimana Mas, yang kemarin di handphone itu Mas? Dari handphone saya itu yang tadinya saya bawa ke counter itu dalam keadaan memang sih ngeheng ya, lemot ya. Tapi tiba-tiba ada saja yang lain yang kerusakannya itu seperti tombolnya lah, gitu kan, kameranya gitu. Jadi kayaknya ada sedikit kecurangan di counter itu. Iya, itu saya harus menambah ongkosnya, jadi sejumlah part yang harus saya bayar. Penandaan kelar, saatnya dilempar ke jasa reparasi. Satu titik lokasi yang dicurigai, kami drop langsung ponsel ini dengan ngocehin keluhan yang ada. Mas, aku mau servis handphone. Ini kebetulan handphone aku mati. Kira-kira bisa nggak? Nah ini pas kebetulan tutup ya. Kalau ngerjainnya besok gimana? Nanti Boleh. Berapa lama? ya nanti saya kabarin aja, Masnya tinggal kontak ya. Boleh. Oh, ya ini ya analisanya saya sih ini kemungkinan ya di LCD-nya nanti bisa yang kena, tapi nggak tahu lah. Itu analisa saya awal itu. Yo gitu. Ya coba aja tolong diperiksa dulu. Oke. Nanti kabarin ya Mas ya. Emang lagi hoki kita. Toko udah nyaris tutup, tapi masih mau menerima gawai yang kami jadikan pasien. Pengen tahu dong cara ngakalinnya? Nah, kami lacak deh jejak si teknisi ponsel. Lewat sebaran jaringan yang kami miliki, kediaman sang teknisi ponsel didapat. Yang lebih klop lagi,
ponsel yang dijadikan pesakitan nongkrong di meja kerjanya. Ya memang dasarnya teknisi beneran, cepet aja kerjanya. Satu persatu baut pengait dikendorkan. Ini kenapa mas katanya mas? Kata yang punya ini mas rusaknya. Jadi kemarin katanya yang rusak itu sempat jatuh ya. Kayaknya parah juga ini jatuhnya. Jadi sampai kamera tuh lepas nih dari konektornya. Mana ini? Ini jadi tadi dibongkar langsung nggak connect ke konektor mesinnya. Jadi oh ini sama ada ini konektor lensnya ya. Bener, parah ini. Konektor apa itu mas? Ini untuk wilayah. Jadi harusnya kan agak masuk ya. Harusnya agak masuk begini. Terus dia ketinggalan. Itu buat di mana itu mas? Buat di LCD-nya ya? Nah, kita cek ini harus satu persatu ya. Oh ini masih bagus sih konektornya, ada 3 konektor. Itu buat konektor ke dari Baterai ke mesin ini. baterai ke mesin. Oh ini satunya putus ternyata. Ya jadi gini, baterai tegangan listriknya nggak masuk ke mesin otomatis bikin mati juga, bikin mati total. Sakitnya sebenarnya nggak serius, cuma beberapa komponen yang kendor dan jalur kelistrikan putus yang menjadikan ponsel tumbal ini ngap-ngapan. Di sini muncul hal menarik. Sang teknisi tiba-tiba nelpon pemilik ponsel dan nggak sadar ponsel jenius yang lagi diopreknya adalah milik kami. Belaga pilon, kuping kami buka lebar-lebar, ngecek ngomongin apaan nih si teknisi. Kalau menurut saya dari tak cek barusan itu ada kerusakan di bagian mesinnya Om. Kalau urusan data itu kan harus kondisi mesin nyaman dulu. Nah itu ternyata di LCD-nya itu retak juga. Udah kayak tersihir, si pemilik ponsel dipaksa untuk mengiyakan ocehan sang teknisi dalam pergantian part yang dinilai rusak. Jadi mau diapain ini mas? Ini kan tadi yang lepaskan cuma sebelah situ ya. Palingan kita solder toh, disambungin biar dia kontak lagi kan. Ini kan kondisinya masih lepas, setengah nyambung setengah enggak. Jadi misalnya tegangan dari baterai sini dia nggak mau masuk ke mesinnya, jadi dia nggak bakal bisa kerja. Tadi yang ini kan nggak nyala kan? Sekarang udah, cuman itu doang. Udah bagus ini. Oh dan normal lagi berarti ya? Ya, bisa, insya Allah bisa. Simpel banget sebenarnya. Cukup disolder bagian kelistrikan yang semula terputus, kini sudah nyambung lagi. Pertanyaan mengulik lain seputar kecurangan reparasi ponsel kami lontarkan. Mesinnya mati itu data masih bisa diselamatin nggak sih mas? Ketika mesinnya mati, benar-benar mati karena ada konsleting lah, kecemplung air lah ya kan. Selama dia nggak mau connect ke komputer, kemungkinan kecil bisa diselamatin datanya. Walaupun sebetulnya kalau ada yang putus kayak tadi masih bisa diselamatin ya? Bisa, kalau cuma rusaknya sepele kayak yang barusan ini kan, masih bisa nanti datanya diselamatin. Biasanya apalagi mas yang sering kejadian tuh apa ya mas ya? Kalau dari ini ya sudut pandang teknisi nih, misal kayak ada yang rusak yang lain harus ganti IC lah. Apalagi IC itu kan paling sering dimanfaatin para reparasi untuk menarik keuntungan lebih banyak. Statement yang amat mengejutkan. Tapi kalau dilihat-lihat ada kecocokan saat dirinya memaksa si pemilik ponsel ini lewat obrolan di telepon beberapa saat lalu.